Ya, oke. Kali ini perjalanan kami dari Gunung Sinai ini akan menuju ke Mesir. Tepatnya nanti kita akan ke piramida. Nah, sepanjang perjalanan ini seperti yang kita bisa lihat di sebelah kiri perjalanan kami ini ya, itu adalah Laut Merah. Dan sepanjang perjalanan ini kita bisa melihat hanya hamparan pasir, ya, hanya hamparan pasir. Sekali lagi, jadi kita bisa membayangkan bagaimana perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Tapi di saat-saat mereka tidak mendapatkan air, tidak mendapatkan makanan, mereka memberikan sebuah statement atau memberikan sebuah pernyataan sebagai bentuk penyesalan mereka meninggalkan Mesir. Mereka katakan lebih enak di Mesir. Di Mesir bisa makan mentimun, di Mesir bisa makan makanan yang enak. Coba kita renungkan apa yang didapat oleh seorang budak ketika mereka di Mesir itu. Mereka adalah budak. Mereka harus mengerjakan, membuat batu bata dengan beban yang semakin banyak, tetapi dengan bahan yang semakin sedikit. Kayu jerami semakin sedikit yang diberikan, tetapi mereka harus membuat batu bata dengan jumlah yang banyak. Di kiri kanan ya kita bisa melihat di sebelah kiri di sana itu adalah Laut Tiberau, dan ini adalah gunung-gunung batu atau bukit-bukit batu yang memang sepanjang perjalanan itu hanyalah hamparan pasir. Bisa dikatakan hanya spot-spot kecil atau tempat-tempat kecil yang ada tanamannya, dengan pola sistem tanam yang sudah didesain sedemikian rupa untuk pengairannya. Tetapi kalau kita melihat ribuan tahun yang lalu, apa yang mereka bisa lakukan di tengah-tengah padang gurun? Tentu tidak ada yang bisa mereka perbuat. Mereka bisa menikmati makanan tanpa harus bercocok tanam. Mereka bisa makan mana setiap pagi. Mereka tinggal memungut. Artinya tinggal menikmati, tapi toh mereka tetap bersungut-sungut, tetap tidak bersyukur. Nah, inti dari bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu adalah karena persungutan itulah yang membuat mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Hanya Yosua dan Kaleb yang bisa masuk ke tanah perjanjian itu. Nah, coba kita renungkan. Kalau di sebelah kiri kanan hanya hamparan pasir, mereka terpelihara sempurna. Mereka tinggal menikmati mujizat sepanjang 40 tahun. Mereka tidak menanam, mereka tidak mengeluarkan jerih lelah untuk memanen. Mereka tinggal memungut. Bukankah itu adalah sebuah mujizat? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo kita belajar dari orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir ini. Berhentilah bersungut-sungut. Bersyukurlah kepada Tuhan karena setiap hari kita menerima mujizat dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka menerima mujizat, mereka tidak perlu bercocok tanam. Tapi ketika mereka sudah masuk ke tanah perjanjian, untuk mereka makan, untuk mereka menikmati hasil tanah itu, maka mereka harus bercocok tanam. Jadi Tuhan itu luar biasa. Ada saatnya memang Tuhan melakukan sebuah tindakan mujizat tanpa ada keterlibatan kita. Tapi ada saatnya juga bahwa kita juga harus bekerja keras, harus berusaha keras supaya kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan itu. Jadi perjalanan dari Gunung Sinai, dari kaki Gunung Sinai menuju ke
ibu kota di Mesir, ini adalah sebuah perjalanan rohani yang luar biasa. Hitungan hanya beberapa jam dengan kendaraan mobil, tapi mungkin dengan berjalan kaki mungkin perlu waktu yang agak lama ya. Tapi tidak seharusnya 40 tahun mereka berjalan di padang gurun, seandainya saja mereka mengikuti tuntunan Tuhan penuh dengan rasa syukur dan tidak bersungut-sungut. Mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup dalam Tuhan itu adalah hidup yang harus diiringi dengan rasa syukur, karena setiap hari adalah hari yang penuh dengan mujizat dalam hidup kita. Berhenti bersungut-sungut dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan, maka berkat demi berkat justru Tuhan sediakan, bahkan ditambah-tambahkan. Iblis tidak senang kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi tetaplah bersyukur kepada Tuhan, berhenti bersungut-sungut, nikmati perjalanan hidup kita terus bersama dengan Tuhan. Dan kali ini kita berada di Mara, tempat perhentian kami di Mara, tapi mohon maaf kami tidak bisa mengambil gambar karena di Mara sedang dalam keadaan diperbaharui atau direnovasi tempat itu, sehingga kami tidak bisa masuk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin.